Pemirsa, hasil autopsi pendaki asal Brasil yang tewas terjatuh di Gunung Rinjani sudah dirilis. Hasil autopsi menyebut sejumlah luka fatal pada tubuh korban hingga menyebabkan korban tewas 20 menit setelah jatuh ke jurang. Sebelumnya sentimen negatif netizen datang dari dalam negeri dan netizen Brazil soal penanganan evakuasi Juliana yang dinilai lamban. Bagaimana membaca sentimen di media sosial terkait kejadian ini, juga bagaimana evaluasi mitigasi sektor pariwisata ekstrim di Indonesia. Kita akan bahas bersama peneliti dari Drone Emprit, Nova Mujahid, dan Guru Besar Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Janianton Damanik. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Halo, Baik, sebelum kita diskusi, Prof, Mas Nova, kita sama-sama menyimak informasi berikut ini, pemirsa. Jasad Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang tewas usai terjatuh di jurang Gunung Rinjani, sudah diotopsi. Dokter forensik mengungkapkan, Juliana diperkirakan hanya bertahan hidup selama 20 menit setelah terjatuh ke jurang. Bahwa kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Untuk hipotermia, tanda-tanda adanya hipotermia, itu luka-luka yang timbulkan dari hipotermia tidak ada. Hasil otopsi Juliana Marins sekaligus menjawab dugaan sebelumnya yang menyebut Juliana tewas akibat lambannya penanganan evakuasi yang menyebabkan korban hipotermia. Nama pendaki asal Brasil Juliana Marins terus menjadi perbincangan di media sosial. Dimulai sejak kabar Juliana terjatuh di Gunung Rinjani pada Sabtu 21 Juni 2025. Peristiwa jatuhnya Juliana menjadi berita besar di negara asalnya Brasil. Bahkan komentar netizen membanjiri kolom komentar sejumlah akun media sosial pemerintah Indonesia. Dari Denpasar, Bali, Wayan Handi Kurniawan, jurnalis NTV melaporkan. Baik, kita langsung mulai diskusi. Saya ingin ke Mas Nova. Mas Nova, kita sudah habis dibully oleh netizen beberapa hari ini. Tapi seberapa besar atau seberapa efektif klarifikasi mengenai fakta medis bahwa Juliana meninggal 20 menit karena terbentur tadi karena luka benda tumpul. Bagaimana kondisi itu atau fakta itu mengubah sentimen netizen? Iya, pasca rilis dari penyebab kematian Juliana, memang sentimen negatif terhadap pemerintah Indonesia, terhadap warga negara Indonesia secara umum itu mulai membaik ya kalau dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat Juliana itu kan jatuh pada tanggal 21 dan baru selesai otopsinya kemarin, hari ini ya. Kemarin atau hari ini saya agak lupa. Hari ini. Tapi percakapan itu mencapai lebih dari 5.000 mention di media sosial dengan jumlah interaksi yang mencapai lebih dari 3 miliar. Ini cukup tinggi angkanya. Dan kalau kita lihat memang kebanyakan netizen berasal dari bukan cuma Indonesia, tapi juga dari Brazil. Netizen Brazil memang banyak sekali yang menyatakan kekecewaannya pada proses evakuasi yang dinilai lambat dan merasa Juliana ditelantarkan, terutama seperti itu. Lalu juga setelah itu kasus ini memicu perbincangan, sebenarnya apa sih peran pemandu dan guide di sana, kayak gitu. Lalu juga kritik, tentu saja kritik kepada Pak Prabowo dan Basarnas itu disampaikan di IG, itu banyak sekali di IG. Kita lihat sampai puluhan ribu kayak gitu ya. Dan juga ini juga membuat publik juga bertanya-tanya, sebenarnya apakah kurangnya peralatan dan sumber daya ini, karena ini bukan kejadian pertama kali, sudah ada kejadian baru bulan April dan sebagainya gitu kan. Ya, Malaysia Mei kemarin, April kalau tidak salah warga Rusia kalau tidak salah. Malaysia, Mas. Malaysia juga ya, karena ada warga Rusia sebelumnya. Lalu juga tentang, ini kan sudah terjadi berkali-kali, harusnya masalah peralatan dan sumber daya ini bisa diselesaikan. Diskusi netizen ke sana. Tetapi pasca itu, terutama pasca pengangkatan jenazah ya, ada banyak penghargaan untuk tim SAR. Bahkan salah satu tim SAR di sana, Agam gitu, dinilai sebagai hero ya kalau di netizen Brazil itu. Ya saya agak tidak terlalu paham bahasanya, tapi dia dibilang sebagai hero kayak gitu ya, karena berhasil
Mas Nova, mengangkat jenazah. Mas Nova, Ya, tapi kalau kembali ke pertanyaan saya di awal tadi, bagaimana hasil otopsi ini kemudian mengubah sentimen netizen? Apakah memang sentimennya masih negatif? kalau dilihat sentimennya, perubahan itu justru terjadi pasca pengangkatan jenazah berhasil dilakukan oleh tim SAR. Jadi yang sekarang klarifikasi atau pernyataan bahwa sudah meninggal sekian menit setelah setelah Junila jatuh, itu hanya tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap perubahan. Oke. Kemarin ketika pengangkatan itulah yang perubahannya terlihat sangat signifikan. Karena memang itu yang diharapkan oleh netizen yang menyoroti kasus ini ya, bahwa kok jenazahnya udah ketahuan di situ tapi nggak segera diangkat. Ada yang menyebut sampai 4 hari, ada yang menyebut sampai 3 hari, dan itu kita tidak dapat pernyataan resminya dari pemerintah Provinsi NTB ketika itu. Baik, kita sambil melihat grafis berikut ini. Ya, kita akan tampilkan grafis berikut ini, pemirsa, bagaimana sentimen publik, ada narasi negatif dan narasi positif. Ini kalau kita lihat positifnya 38%. Ini Mas Nova per kapan ya? Ini kumulatif dari tanggal 21, tapi sebenarnya positif 38% ini justru dituainya kemarin. Tingginya itu kemarin. Ya, setelah diangkat itu ya. Oke. Dan sebenarnya kalau dilihat emosinya itu kan kebanyakan marah gitu ya. Kenapa lama sekali ini netizen bertanya-tanya seperti itu. Baik, saya ingin sambil kita lihat grafis berikutnya, saya ingin ke Prof. Damanik. Prof, gimana nih Prof? Rinjani kan sudah diperkenalkan sebagai destinasi world class. Ya, terima kasih Mbak Nasiti. Selamat sore pemirsa yang saya hormati. Betul, sebagai destinasi berkelas dunia, saya nggak tahu ya maksudnya destinasi kelas dunia itu gitu. Terlalu bagi saya itu sebuah statement yang tidak disertai dengan bukti dan tidak disertai dengan penjelasan apa sih sebenarnya destinasi world class itu. Apakah kalau misalnya wisatawan mancanegara datang lalu world class gitu. Atau kita mau mengatakan world class itu di sistem pengamanan, di sistem layanan kita world class enggak. Jadi saya kok rasanya tidak sepakat dengan kata-kata itu sepanjang tidak ada pembuktian bahwa kita menunjukkan seluruh ekosistem yang ada di sana itu yang memberikan pelayanan kepada wisatawan itu memang benar-benar kelas dunia. Ya. Kemudian lalu kita mengatakan dalam konteks misalnya destinasi pegunungan itu yang mana sih sebenarnya world class itu? Misalnya Mount Everest itu world class enggak sih gitu? Di sana masih banyak bangkai-bangkai orang nggak terangkat juga gitu. Tidak pernah istilahnya seheboh ini. Ya. Artinya saya mau mengatakan pernyataan Mbak Nasiti tadi itu barangkali perlu klarifikasi apa sih maksudnya dengan world class itu. Tapi kan Rinjani jauh dibanding Mount Everest, Prof. Tingkat kesulitannya pun juga sama sekali beda. Betul, itu yang mau saya katakan. Apa kriteria dari world class destination itu sebenarnya? Itu yang mau saya pertanyakan, Mbak. Karena kita kan terlalu gampang mengatakan sebuah istilah-istilah yang tidak jelas parameternya apa. Gitu. Mestinya kalau memang betul itu world class destination itu harus mestinya ditunjukkan. Ini kita sudah ada sertifikasi sederhana saja ya. Seluruh seluruh guide-nya di sana itu adalah guide yang bersertifikasi secara internasional. Sertifikasi internasional. Baik. Pertanyaannya kemudian apakah seperti itu misalnya? Itu baru salah satu aspek, Mbak. Baik. Hanya salah satu gitu. Jadi menurut saya mungkin kita lebih banyak berbicara soal bagaimana para wisatawan itu diedukasi tentang sebuah destinasi, bahwa setiap destinasi itu apakah dia gunung di sini dan gunung di sana punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga informasi yang detail tentang destinasi itu yang perlu diberikan kepada wisatawan. Ya.
Anda Ya, Mbak sendiri, Mastuti. baik, Anda sendiri melihat bahwa tempat-tempat wisata kita yang banyak didatangi oleh wisatawan asing itu tidak menginformasikan keberadaan atau kejelasan terkait dengan knowledge yang harus mereka ketahui sebelum memasuki ke satu kawasan wisata? Tidak pukul rata, saya kira. Ada yang sudah, tapi harus dilihat juga bahwa wisatawan itu kan tidak semuanya punya pengalaman-pengalaman yang memadai untuk katakanlah untuk hiking gitu ya, untuk naik ke gunung. Dia hanya misalnya ada sekedar untuk mencari Mencari papasan thrill-nya atau aja gitu ya, atau sebagai influencer ya, mungkin mencari. betul, Mbak. Banyak yang seperti itu, sehingga dia tidak peduli dengan standar-standar keselamatan yang ada, yang mungkin juga sudah diberitahu oleh guide. Saya tidak mau mengatakan bahwa seluruh guide kita itu sudah sangat-sangat profesional, tapi harus dilihat juga dari wisatawannya. Ada juga yang abai dengan itu karena apa? Ada mereka itu ingin mengabadikan satu peristiwa di satu tempat itu, di destinasi itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat spesifik, sangat-sangat ikonik. Jadi dia ingin menjadi orang yang pertama misalnya mengabadikan itu, lalu dia nggak peduli, Baik. sudah dilarang misalnya, tapi dia ya kekeh gitu ya, karena gitu. Itu bisa saja terjadi. Ya. Saya ingin kembali ke Mas Nova, kalau kita lihat emosi kolektif netizen selama ini seperti apa, atau yang terakhir yang Anda tangkap seperti apa sambil kita lihat grafis yang Anda kirimkan tadi, apakah emosi netizen saat ini yang terbentuk adalah emosi masih marah atau kekecewaan, atau dari netizen dalam negeri misalnya bentuk nasionalisme? Silakan Mas Nova. Ya, yang paling banyak memang tertangkap marah ya, masih tertangkap marah karena masih banyak yang merasa penyebab kematian Juliana adalah ditelantarkan kayak gitu. Meskipun belakangan emosi ini berhenti, emosi marah ini meskipun tinggi di awalnya, tapi kemudian berhenti sejak kemarin tanggal 26 kemarin. Ini artinya akumulasi ya, ini hasil akumulasi bukan per hari ini ya? Akumulatif dari tanggal 21 kemarin sampai hari ini. Oke. Nah, yang masih tinggi adalah ungkapan sedih dan antisipasi. Antisipasi itu artinya harapan agar manajemen pendakian di Gunung Rinjani diperbaiki lagi, karena ini bukan kasus yang pertama kali dan jangan sampai menjadi kasus yang kesekian kalinya terjadi nanti ke depan kayak gitu. Mas Nova, berarti dibanding kejadian atau insiden kematian turis sebelumnya juga yang terjadi di Rinjani, ini yang paling besar ya? Ya, kalau dibandingkan dengan kasus 2 warga negara Malaysia sebelumnya, 1 warga negara Rusia, ini memang yang paling besar. Penyebab besarnya sebenarnya kalau kita lihat memang karena komentar netizen Brazil di IG-nya Pak Prabowo terlihat sangat keras gitu ya. Meskipun juga kemudian banyak juga dibantah, kamu harus lihat faktanya di Rinjani itu sulit sekali melakukan penyelamatan. Banyak yang menjawab seperti itu. Baik, kalau sentimen negatif kepada otoritas tempat, kepada BKSDA misalnya, atau kepada SAR, kepada Pemprov NTB? Sama, itu pertanyaan mereka sama, baik kepada Presiden, kepada Basarnas maupun kepada Pemprov NTB. Bagaimana ini manajemennya? Peralatannya apa? Kok harus mengambil dulu ke bawah gitu? Bukankah ini bukan kejadian pertama kali, ini manajemennya seperti apa? Jadi pertanyaannya banyak seperti itu. Itulah yang membuat merasa penyebab kematiannya ditelantarkan, karena memang lama sekali mereka melihat proses evakuasinya ini. Oke, bagaimana dengan apresiasi kepada tim rescue, kepada SAR? Mereka tadi di awal Anda sudah menyebutkan ada seorang hero di situ, Agam Rinjani. Kita sama-sama lihat grafisnya. Ya, Agam Rinjani disebut sebagai salah satu hero, banyak mendapatkan apresiasi, terima kasih, itu sangat tinggi, dan sebenarnya sangat tinggi sekali itu ketika dia melakukan video call ya dengan keluarganya Juliana. Nah, itu apresiasi publik di sana, dan warga Brazil
apresiasi pada Agam dan tim penyelamatan itu sangat tinggi pada saat itu. Ya. Belum lagi kelihatan memang mereka kan menginap tuh di bawah dengan kedalaman 500 meter gitu dari atas, 500 atau 600 meter dari atas, itu menuai simpati juga karena bentuknya kan video. Jadi banyak sekali positif pernyataan-pernyataan, percakapan-percakapan positif di sana. Gitu, Baik. Kita juga sambil lihat gambar ini aja, kita masih merinding-merinding, Mas Nova. Kita sambil lihat sentimen negatif atau komentar keras netizen. Kita sambil lihat grafis selanjutnya. Komentar betul. Ini kelihatan di grafik ini kalau serbuan pada Pak Prabowo itu bukan main-main. Ada lebih dari sekian ribu, ada kalau tidak salah ini lebih dari 22.000 komentar, dan hampir sekian ribunya itu berbahasa asing, berbahasa Inggris maupun berbahasa Brazil gitu ya. Dan mereka mempertanyakan, tolonglah jangan ditelantarkan, kira-kira seperti itu. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Dan kalau kita lihat halaman berikutnya, itu gambar yang paling banyak dibagi adalah gambar ketika Juliana terlihat seolah masih hidup. Masih gitu hidup, ya. Ini kan masih hidup, masih aktif gitu kan ya. sore diambilnya. Baik, Mas Nova. Pagi, gambarnya sore. Nah itu juga menjadi pertanyaan netizen. Benar nggak nih? Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana gambar yang paling banyak di-share ya dari semua lini media sosial. Prof. Damanik dan Mas Nova, kita jeda azan maghrib terlebih dahulu, kita kembali saat lagi. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama peneliti Drone Emprit, Nova Mujahid, dan Guru Besar Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Prof. Janianton Damanik. Saya ingin ke Prof. Damanik terlebih dahulu. Prof, tadi kita sudah sama-sama mendengar paparan dari Mas Nova bahwa sentimen negatif itu naik tinggi, tapi kemudian ada sentimen positif dan itu berubah. Meskipun masih banyak sentimen atau emosi anger di sini ketika jenazah Juliana mulai diangkat. Sebenarnya bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan sentimen yang sekarang mulai berbalik? Ya menurut saya sih bisa saja Mbak. Jadi kita harus memahami bagaimana sentimen publik itu terhadap satu peristiwa yang yang mungkin menarik perhatian lah ini ya. Pertama saya katakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang berulang di Rinjani. Itu yang tentu saja kan menjadi satu titik lemah gitu ya, atau satu titik masuk bagi netizen itu mengatakan ini kejadiannya berulang-ulang, kayak pemerintah ini kayak mana tau gitu, pada tidur semua, kira-kira begitu bahasa apanya mungkin ya. Nah, jadi memang langsung bangkit itu sentimen negatif seperti itu, dan bahkan saya menemukan informasi itu tadi ada sempat ditunjukkan gambarnya apa, ini perlu klarifikasi juga ya. Katanya Juliana itu masih hidup di bawah sana gitu ya. Saya nggak tahu kok bisa ada yang mengidentifikasi dia itu masih hidup gitu. Dari hasil otopsi itu sudah. Dari hasil otopsi dinyatakan dia masih hidup 20 menit. Bukan Mbak. Jadi sebelum tadi tayangan itu, kalau saya tidak salah 1 hari yang lalu ada berita di media yang mengatakan bahwa Juliana itu masih hidup 1 hari setelah jatuh. Nah ini saya kan nggak ada yang pernah mengoreksi ini siapa yang melihat dia itu hidup gitu. Kok berani-beraninya menjudge seperti itu 1 hari setelah dia jatuh masih hidup gitu. Dan sempat teriak minta tolong gitu ya. Ada dalam berita. Ya. Jadi terkait dengan misinformasi, itu strategi komunikasi apa yang harus dilakukan oleh otoritas tempat? Kita mau mengatakan begini, kita harus menjelaskan bagaimana kondisi lokasi itu, ya. Gunung Rinjani itu seperti apa toh gitu, pendakian itu seperti apa toh, risiko-risiko yang paling sangat sering dihadapi oleh wisatawan itu seperti apa gitu. Nah, kan banyak yang tidak jelas ini. Kejatuhan dia itu ya mungkin tidak ada kesalahan dari lokasi. Ini kita bukan membeli dia, mohon maaf. Kan itu tendensinya ya. Belum tentu karena kondisi yang ada di sana itu. Bisa saja dari faktor si wisatawannya kan. Katakanlah sederhananya kurang
kurang bekal fisik dan sebagainya, kan itu bisa saja terjadi yang publik sama sekali nggak tahu. Nah, tapi langsung di-blaming, jatuh ke sana, menjerit, minta tolong dan sebagainya, lalu tidak dievakuasi. Nah, yang mau dilakukan manajemen destinasi itu adalah memberikan informasi yang sejelas mungkin tentang situasi medannya. Medan ini hanya bisa dijangkau dalam, misalnya, kalau ada kabut jam segini sampai jam segini itu nggak bisa dijangkau apapun katanya, karena kabut dan bisa juga berisiko bagi tim evakuator gitu ya. Nah kan itu harus dilakukan manajemen. Bahkan sampai detail dia harus menjelaskan ketinggian, kecuraman dan risiko-risiko yang dihadapi oleh regu penyelamat atau SARS itu kalau itu dipaksakan. Gitu. Yeah. Itu harus diberitahu seharusnya sejak hari pertama. Gitu. Nah, jadi soal peralatan gitu, saya mau mengatakan gini, dimanapun di destinasi pariwisata kita itu, ya, apalagi kita di negara berkembang itu tidak ada selengkap peralatan yang ada di negara maju. Di Swiss sana pun kalau ada jatuh dari Alpen sana itu, menurut saya itu nggak langsung terus ada helikopter gitu terus terbang dalam tempo kurang dari 1 jam gitu. Ya. Saya kok rasanya kok kita itu terlalu eksesif memberikan apa catatan Anda, Prof. Damanik, terkait dengan inovasi prosedur evakuasi yang harus dijalankan pasca bencana ini? Pertama, catatan saya begini, harus dari sisi kita, manajemen destinasi itu harus memeriksa kembali kapasitas dari guide-nya. Apakah dilakukan misalnya syarat-syarat pendakian, diberlakukan syarat-syarat pendakian kepada seluruh pengunjung di sana, mulai dari tes kesehatan misalnya, sampai di level mana dia boleh misalnya kalau kurang fit badan itu sampai ketinggian berapa dia diizinkan, maka harus comply dengan seluruh ya guidance yang dibuat itu. Nah, pertanyaannya kemudian kan sekali lagi, siapa yang bisa menguji semuanya itu? Apakah guide-nya itu comply dengan dengan standar-standar itu, atau wisatawannya comply dengan? Kan nggak ada yang bisa memeriksa, karena itu di lapangan, gitu ya. Tapi bagi saya yang penting itu adalah manajemen destinasi itu hanya harus menegaskan kembali standar-standar pendakian yang ada di setiap destinasi-destinasi apapun karakternya, apakah nyelam, apakah gunung seperti ini, gitu. Itu harus ada dan harus dievaluasi setiap periode. Ya, misalnya kita mengatakan begini, kan beda ini kalau musim hujan dengan musim kemarau itu kan beda. Maka dia harus dievaluasi. Musim hujan itu mestinya sekali 1 bulan kita harus evaluasi tata cara pendakian itu. Kita harus evaluasi kesehatan si guide-nya. Kita evaluasi juga bagaimana dia mendapatkan training dan seterusnya. Kita evaluasi peralatan-peralatan yang kita punya. Bagi saya, barangkali itu yang belum kita lakukan gitu. Barangkali bagi saya itu gitu. Jadi kita misalnya gini, sederhananya gini. Kita naik kapal cepat ini mohon maaf, contoh yang lain. Ya, di situ dikatakan di sini peralatan lengkap, pelampung tersedia dan sebagainya. Lah pelampungnya dikunci di dalam box gitu, kalau tenggelam ya gimana? Nyari kuncinya ke siapa gitu. Baik. Nah hal-hal seperti ini kan harus diverifikasi sebelum ya orang itu berangkat naik ke gunung maupun naik kapal. Gitu. Itu menurut saya di situ kita agak teledor menurut saya. Sertifikasi pemandu khusus untuk pendakian gunung itu juga sudah ada, cuman memang karena kita tidak tahu parameternya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Prof. Damanik, saya dengar Anda harus segera ada kegiatan lain, tapi singkat saja Prof, apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Pertama gini, karena observasi saya bukan soal teknikalis di lapangan, observasi saya itu adalah di pariwisatanya. Begini, ada kecenderungan kita itu untuk membiarkan wisatawan itu tanda petik berbuat sekenanya gitu ya, demi kita mencatat kinerja yang tinggi dari sisi kuantitas.
Jadi penting sekali bagi kita angka-angka banyak wisatawan datang ke Rinjani, wisatawan mancanegara, bla 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 dan sebagainya. Itu masih sangat kuat dari hulu sampai ke hilir. Ya. Nah, ini harus saya kira harus dievaluasi bahwa yang kita cari itu bukan soal jumlahnya, karena jumlah itu juga punya toksiknya juga, antara lain misalnya karena kita ingin sebanyak mungkin datang ke Rinjani, ya tadi misalnya soal keselamatan, soal kenyamanan itu sudah barangkali harus dinomorduakan, sehingga berisiko macam-macam gitu. Jadi penting bagi kita ya bahwa penentuan wisatawan yang boleh dan tidak boleh itu mendaki itu harus dimulai sejak awal. Ya. Jadi di bawah di bawah ya apa namanya itu. Baik, Jadi sebelum evaluasi mendaki itu harus ada seleksi, harus ada seleksi wisatawan secara ketat gitu, soal kesehatannya, soal pengalamannya dan juga termasuk guide-nya seperti apa. baik. Dan demikian kita bisa mengurangi risiko-risiko yang tidak kita inginkan ini. Baik, Terima kasih, Mbak. Baik, evaluasi harus dilakukan dan kita semua publik harus tahu hasilnya seperti apa dan perbaikannya seperti apa. Prof. Damanik, saya persilakan Anda untuk undur diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas insight-nya. Ya. Mas Nova, kita terima kasih. lanjutkan kembali. Bagaimanapun sekarang damage has been done. Apa yang bisa kita lakukan, strategi komunikasi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki sentimen negatif yang masih ada di udara saat ini? Memang ya, tadi sudah disampaikan sama Prof. Damanik juga, respon cepat dan respon yang terbuka itu sangat penting. Respon cepatnya adalah langsung disampaikan, harus setidaknya dalam beberapa jam setelah insiden itu terjadi, disampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kondisinya seperti apa, petanya seperti apa, bagaimana yang sedang dihadapi oleh tim untuk menghadapi hal ini. Lalu disampaikan juga rencananya akan seperti apa, kendala-kendalanya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu akan membuat misinformasi dan disinformasi yang beredar menjadi lebih tertekan gitu ya, tidak memiliki potensi untuk berkembang lebih banyak. Oke. Kalau saat ini apa yang bisa dilakukan? Saya kira saat ini yang masih belum dijawab adalah tentang diskusi atau perdebatan apakah ini sudah meninggal ketika pada 20 menit ataukah masih bisa ditolong pada saat itu. Ini masih menjadi perbincangan di publik, meskipun saya kira amplifikasi dan pernyataan tegas, pernyataan jelas, dan pernyataan yang cermat dari pemerintah ya, yang menyatakan ini sudah, maaf sekali, sudah setelah 20 menit memang sudah meninggal, itu juga itu harus disampaikan kepada publik dengan bukti-bukti yang menjelaskan tentang itu. Itu yang belum terlihat ya? Bukti-bukti itu yang belum terlihat ya? Belum banyak, itu baru media massa yang banyak mengangkat tentang itu. Di publik masih belum banyak yang menerima itu, karena harus disampaikan bukti-buktinya. Kalau bukti-buktinya sudah disampaikan, akan lebih mudah bagi publik untuk mengamini, menerima pernyataan dari pemerintah, versi pemerintah, seperti itu. Baik, influencer yang selama ini selalu digadang-gadang menjadi aktor untuk promosi pariwisata kita atau semua program-program pemerintah Pak Prabowo deh, apakah mereka bisa kita fungsikan untuk mengubah sentimen negatif tadi menjadi positif? Saya kira itu tentu bisa difungsikan, tetapi kalau mengingat ini sudah selesai ya, evakuasinya sudah selesai dan kita lihat sentimen publik itu berubah sangat drastis pasca evakuasi. Saya kira kalaupun melibatkan tidak akan terlalu banyak tidak akan terlalu banyak dampaknya. Yang pasti mengamplifikasi pernyataan-pernyataan resmi beserta argumentasi dan bukti-buktinya, itu saja. Tidak perlu, saya kira harus influencer yang terkenal kayak gitu, dan karakter netizen di Indonesia itu ketika mereka mendapati ada berita-berita yang meragukan, ada informasi-informasi yang meragukan, biasanya mereka akan cross check kok ke media online, ke media massa kredibel. Jadi ketika media massa kredibel sudah menyatakan ini loh, sudah memvalidasi, memverifikasi informasinya, ini loh yang terjadi, netizen Indonesia biasanya tidak terlalu banyak menolak informasi seperti itu. Baik,
Baik, kita lihat kembali besok apakah sentimennya masih, angernya masih tinggi, Mas Nova. Mas Nova, terima kasih untuk insight-nya. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak Titi. Demikian tadi dialog saya dengan peneliti dari Drone Emprit Nova Mujahid, dan sebelumnya ada Guru Besar Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada Profesor Janianton Damanik. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya, pemirsa tetaplah bersama kami.